Oke nih Duran. Resen, silakan Duran. Ya, saya tertarik sama jangan membunuh kecuali dengan alasan yang benar ya. Emang Muhammad pernah membunuh dengan alasan yang benar? Nggak pernah. Kalau gua kepantau, tolong ini ya. Coba jelasin Lo ini aja kirim. kenapa dalam Oh Charlie, ya, yang share kenapa screen. dalam situasi tidak berperang, dalam situasi santai itu Bani Muthalib dihabisi, dibantai. Kelihatan nggak sih? Kalau nggak, yang lain yang share deh. Kayaknya gua agak lemot nih. Udah bisa itu tadi. Enggak, kayaknya gua agak lemot. Belum kelihatan kalau di gue nya. Alasan apa Eh, yang membuat benar? Dibilang dikatakan di dalam hadis itu dalam keadaan berleha-leha Bani Muthalib. Dalam keadaan tidak berperang, lalu tiba-tiba Muhammad menyerang Bani Muthalib. Sama satu, ya. Saya tertarik ikuti perintah Allah. Ikuti perintah Allah. Perintah Allah yang seperti apa? Quran nggak menjelaskan secara detail. Malah satu yang menarik buat saya. Quran bilang di surah berapa ya? Lupa, yang jangan mempersekutukan itu. Ayat berapa sih yang jangan mempersekutukan dia? Ada yang bisa bantu nih? Awi mungkin bisa bantu, Awi. Surah berapa, Awi? Atau Pak Agus, yang jangan mempersekutukan dia, itu dosa yang tidak diampuni. An-Nisa 48. Surah berapa? An-Nisa 48. Ya, coba An-Nisa dibuka. 48. Coba buka An-Nisa 48. An-Nisa 48. Kayaknya bukan An-Nisa 48 deh. Kayaknya ya. Cuma kita lihat aja. Coba dulu. Ya, itu tadi ya, Bani Muthalib bukan dengan alasan yang benar dibantai. Posisi tidak sedang berperang. Mereka sedang menyiram tanaman dan memberi makan ternak. Ini bukan bro. Itu saya bingung nih. Perintah yang mana nih yang diikutin nih? An-Nisa 48 ya. Dan sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni karena mempersekutukannya. Ya. Perintah ini, tahu gak, pernah dilek spesialis oleh Israel. Di mana? Di surah 4 ayat 153. Orang Israel di Quran menyembah kepada lembu emas, tetapi disuruh bunuh diri, lalu diampuni dosa-dosanya. Lex spesialis itu lex spesialis. Katanya tidak mengampuni dosa syirik. Tetapi orang Israel kenapa diampuni dosa syiriknya? Tuhan makan omongannya sendiri dong. Bertentangan dengan dirinya sendiri dong. Lex spesialis. An-Nisa 153. Ada lagi di Al-Baqarah 54 sampai 56. Lagi-lagi orang Israel diberi keistimewaan. Sudah melakukan dosa syirik, mati bunuh diri, dibangkitkan untuk bersyukur. Wah, gila. Di ayat yang lain dikatakan dosa syirik nggak diampuni. Tetapi di sini orang Israel dikasih lex spesialis. Nggak tahu lah gue kalau bahasa-bahasa hukum gitu. Dikasih keistimewaan. Bunuhlah dirimu. Setelah mati dibangkitin untuk bersyukur. Bagaimana? Perintah yang mana yang jelas? Itu saya sebenarnya mau tertarik di situ sih. Tentang pahala segala macam. Ya. Saya kasih satu hadis, satu orang nggak pernah mengerjakan pahala.
Diampuni tuh. Apa Muhammad bohong? Yang penting syahadat masuk surga. Oh iya lupa, syahadat masuk surga. Firaun ternyata bersahadat. Surah 20 ayat 20. Surah 20 ayat 10. Hah? Firaun tuh. Masuk surga tuh Firaun menurut Islam. Surah Yunus ayat 90. Hah? Makanya itu saya bingung, perintah yang mana yang harus diikutin. Perintahnya tuh nggak ada. Dilanggar semua. Surah Yunus ayat 90. Firaun mengatakan apa? La ilah. Firaun tuh. Masuk surga dia menurut Islam. Nggak mungkin nggak. Udah bersahadat. Anda mau menentang ini ayat Allah. Ayat Allah mau ditentang. Saya itu bingung saya. Sama satu nih. Udah belum tampilin surah Yunus ayat 90. 9 bersahadat. 10. Satu lagi nih. Hadis Muwatta Malik. Ada juga Bukhari. Tidak pernah melakukan satu kebaikan pun semasa hidupnya. Sampai akhirnya minta dikremasi. Islam boleh ya kremasi ya ternyata ya. Ini bro, saya yang tahu. Yunus 90 ya. Yunus. Iya. Coba baca. Hah? Dia bersahadat gak tuh? Bersahadat. Sehingga Masuk. ketika Firaun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang mencintai Bani Israel. Nah, itu sahadatnya Firaun. Masuk Dan aku surga termasuk dong. orang-orang Muslim. Iya, Terakhir masuk surga dong. Otomatis. Bener nggak? Dari tadi kan saya kan dengerin seperti itu. Diri. Nah, terus hadis berapa? Tuh, udah gue share Muwatta Malik. Ya, nomornya berapa? Gue gak lihat. 506. 506. Tidak pernah berbuat satu kebaikan pun semasa hidupnya, dia minta dikremasi. Oke, Muwatta Malik nomor 506 ya tuh di atas. Yang mana nih? Itu benar. Benar. Ada seseorang yang belum pernah melakukan satu kebaikan. Belum pernah loh. Lihat di bawahnya. Allah mengampuni. Maka Allah parameternya apa? Gitu loh. Parameter untuk pahala dan dosa itu apa? Maka itu jelasin ke kita dari tadi. Parameternya itu apa hitung-hitungannya. Wah, enak ya jadi Islam. Spesial pakai telur. Belum lagi yang tentang berzina dan mencuri itu masuk surga. Terlalu banyak gitu loh. Jadi parameter Anda apa? Pahala dan dosa itu apa parameternya? Bagaimana? Imamat mau dibenturin kemana? Kekeluaran. Lihat dulu historinya seperti apa. Imamat itu ditulisnya di mana? Itu tentang apa imamat? Imamat kan tentang rangkuman-rangkuman semua misfot. Semua hukum-hukum Musa. Semuanya kan tertuang di situ. Nah, coba deh jelasin dulu kenapa Bani Muthalib tuh sama satu. Sebentar bro, sebelum mereka ya. Kenapa syirik itu diampuni? Israel itu, Israel yang sekarang dicaci maki. Ternyata di mata Tuhan Islam kenapa begitu istimewa? Udah lembu emas disembah, disuruh bunuh diri, lalu diampuni, disuruh bersyukur, dibangkitkan untuk bersyukur. Udah, silakanlah kita kasih kesempatan Awi dan Pak Agus itu nggak ada ya? Oke, terima kasih. Mungkin tinggal saya sendiri ya, nggak apa-apa. Saya pelan-pelan dulu mengenai hadis tadi yang dibawakan oleh Bro Duran itu. Duran. Ya, Pak Duran itu hadis sahih ya, salah. Itu menceritakan tentang
Nah, ini saya cuma pernah dengar dalam sirah itu. Itu kan sepotong. Tadi pertanyaannya apa kesalahannya? Gitu, bahwa apakah Muhammad eh, berawal dari pertanyaan pertama yang bodoh tanpa sebab. Nah, dalam situasi itu yang saya pernah dengar dalam sirah Nabawiyah, tapi nanti menjadi PR bagi saya kalau penjelasannya kurang lengkap. Bahwa dalam situasi itu pada saat eh, tentara Muslim, pasukan yang dipimpin Muhammad itu dari Muhammad, mengepung Bani Mustalik. Bani Mustalik ini kan orang yang besar, jadi perlu strategi, menunggu mereka lengah, menunggu mereka lengah, pada saat posisi tidak siap baru diserang. Itu penjelasan saya, itu Pak Duran. Kalau nanti belum lengkap, nanti saja jadi PR bagi saya. Yang jelasnya itu jawabannya, bahwa situasinya pada saat itu memang akan terjadi perang yang besar dengan Bani Mustalik, karena Bani Mustalik itu salah satu suku yang besar di Jazirah Arab waktu itu ya. Mengenai dalil tadi surah Quran surah berapa tadi yang mengatakan masalah Firaun, di situ dibaca di ayat-ayat ke bawahnya itu. Di situ Allah sendiri menjelaskan bahwa kau bertobat ketika sudah mendekati ajal, padahal selama di dunia selama ini membuat kerusakan sehingga tidak diampuni dosanya, malah diabadikan jasadnya. Penjelasannya ada di ayat selanjutnya itu. Kalau mengatakan ini sudah bersyahadat tapi tidak diampuni dosanya, ya mungkin bahasa apa tadi itu lex spesialis lah. Jadi seperti itu sebagai pembelajaran bagi manusia bahwa ya janganlah meniru seperti Firaun itu ketika sudah mau mati baru mengucapkan syahadat. Itu hikmah dibalik itu. Karena sesungguhnya Allah Maha tahu. Kalau yang mengatakan tadi di surah berapa itu mengenai orang yang diampuni dosanya. Nah begini dalam Islam. Ketika bahkan orang di luar Muslim, para penyembah selain Allah saat ini, ketika dia masuk Islam, bertobat, masuk Islam, bersyahadat, maka diampunilah dosa-dosa yang lama. Begitu. Kalau penjelasan yang tadi itu mengenai Bani yang tidak bukannya, yang menimba lebu emas itu kan peristiwanya ketika Nabi Musa naik ke gunung itu kan menerima firman Allah selama 40 hari. Kalau tidak salah seperti itu. Ketika turun, kaumnya sudah mulai menyembah lembu emas yang dibuat oleh sang iri, kalau nggak salah. Kalau tidak salah seperti itu. Tapi dimaafkan karena mereka melihat Musa datang membawa bukti nyata akan adanya Allah, diampuni karena mereka bertobat, minta maaf. Ketika mereka belum tahu, ya ada asas kemakluman di situ. Itu penjelasan saya sederhana ya. Nanti kalau memang kurang, karena Broduran ini saya senang dia banyak kritik teks dari Al-Quran. Itu sebagai pengetahuan baru juga bagi saya. Tapi penjelasannya seperti itu. Ada juga kok dalam ayat selanjutnya itu. Apalagi tadi ayat 2 nomor 5 surah 2 surah Al-Baqarah. Kalau An-Nisa ayat berapa itu tadi itu? Ayat 154 Al-Baqarah 54 sampai 56. Ya, Al-Baqarah 54 sebentar. Saya buka dulu di sini ya. Jadi saya akan jelaskan sesuai dengan kapasitas kemampuan saya. Seandainya ada muslim di sini yang lebih bisa mungkin. Enggak apa-apa berikan kesempatan kepada dia untuk menjelaskan itu. Al-Baqarah ayat 54 sampai 56 biar dapat konteksnya. Ya. Saya bacakan ya. Hai orang-orang kafir, ada 54 ya. Hai orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ingat dalam kurungnya ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepada aku." Al-Baqarah surah 2 Al-Baqarah, sorry. Iya, Al-Baqarah. Salah pencet. Salah, Wi. Ya, sorry. aja, Wi. Biar sama-sama baca. Nggak bisa. Saya baca di handphone. Saya pakai laptop. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri, karena kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu, maka bertobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu akan lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu, maka Allah akan menerima tobatmu. Sesungguhnya dialah yang maha penerima tobat, lagi maha penyayang. Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah yang dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar sedang kamu menyaksikannya. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kau mati supaya kamu bersyukur."
Maksud pertanyaannya gimana ini? Dosa syirik berarti diampuni, no? Dosa yang tidak diampuni itu syirik. Selama Iya. dia masih syirik, selama dia masih syirik ya. Selama dia dalam keadaan Tapi kan syirik, pada selama saat dia itu dalam kan, pada saat itu, Wi, itu Ya. mereka masih syirik semua, Wi. Iya, mereka masih syirik. Tapi Masih syirik. diampuni dosanya, dibangkitkan untuk bersyukur. Setelah itu Betul kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati supaya kamu bersyukur. Nah ini saya sebentar ya, kalau saya paham ini penjelasan saya. Artinya ini akan terjadi setelah. Nah setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati. Artinya setelah dia mati maka dia akan dibangkitkan. Iya. Ya kan begitu ya, kita paham mati, setelah dia mati jadi bangkitkan. Iya. Supaya kamu bersyukur. Artinya supaya kamu tahu. Iya. Supaya pada kamu saat itu tahu. juga, Wi. Dibangkitinnya pada saat itu juga. Bukan pada saat nanti hari kiamat. Sebentar. Saya harus mengakui bahwa ini saya belum terlalu memahami. Sebentar. Oke. Di mana penjelasannya mengatakan bahwa pada saat itu juga. Oke, tafsir Ibnu Katsir menyatakan 70.000 orang itu mati terbunuh. Lalu dibangkitkan untuk mereka bersyukur. Untuk mereka bertobat. Dan kalau lo baca, Wi ya, kalau lo baca dengan cermat. Nggak apa-apa, kita sering nih. Nggak masalah, saya. Kalau lo baca dengan cermat, kalau lo baca dengan cermat, di An-Nisa 153, itu setelah disambar petir, baru mereka menyembah lembu emas. Setelah disambar. Tetapi di Al-Baqarah, sebelum disambar petir, mereka menyembah lembu emas. Berarti ada dua kontradiksi. Bukan dua, ada kontradiksi. Ya, ada perbedaan di situ ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, yang satu sebelum disambar, yang satu lagi menyatakan setelah disambar. Ya, nggak apa-apa. 157. Ya. Nggak masalah. Bukan 157. An-Nisa 153. Kita bahas dulu mana yang disambarnya. Sebentar. Bisa saya screen ya? Biar kita ini. Saya kan di ini. Tunggu gue. Ahli kitab meminta, ini 153-nya ya. Ahli kitab meminta kepadamu agar kau menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Maka sesungguhnya mereka telah minta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami. Ya, sama pernyataannya tadi kan. Ada juga pernyataan seperti ini. Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Dan mereka menyembah anak sapi. Sesudah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata, lalu kami memaafkan mereka dari yang demikian dan telah kami berikan kepada Musa keterangan yang nyata. Mereka disambar petir dan mereka menyembah anak sapi. Berarti kan disambar petir dulu, baru menyembah anak sapi, benar gak? Maka mereka disambar petir nih tuh saya ini. Iya. Ya. Maka mereka disambar petir. Kalau di sini kan disambar petir dulu kan. Kalau di sini kan mengatakan disambar petir dulu. Di karena kejalimannya. Maka mereka disambar petir karena kejalimannya dan mereka menyembah anak sapi. Betul kan? Berarti kan disambar petir dulu tuh, disambar petir baru mereka menyembah anak sapi. Kemudian betul, kan? Mereka menyembah anak sapi itu. Okay. Di 54 Al-Baqarah, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaum 55. Ketika kaum berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar petir. Karena itu kamu disambar petir. Sedang kamu menyaksikannya. Karena mereka telah menyembah lembu emas. 155 Al-Baqarah ya. Iya. Nah, nih. 54 kan anak lembu emas itu muncul. 54 anak lembu emas muncul. Iya, bahasa semua dirimu anak lembu. 55 karena kamu telah menjadikan anak lembu semua. Maka bertobatlah. Ini case berapa sih? Al-Baqarah 222. Nah, di 54 sudah ada membicarakan lembu emas. Ya kan? Di 55 baru muncul petir. Itu maksudnya kan? Sehingga di sini dipahami bahwa jika di Al-Baqarah ini dipahami bahwa duluan menyembah baru kesambar petir. Tapi di ayat tadi yang sebelumnya kita dipahami bahwa duluan kesambar petir baru menyembah. Kan begitu. Ya, berbalik ya di situ pemahamannya. Sebentar. Kalau saya memahami karena saya memahami begini, ini pemahaman saya ya. Saya baca sepintas juga ini. Karena meskipun saya pernah khatam Al-Quran waktu saya masih SD, maka terjemahannya saya tidak hafal semuanya.
Itu harus saya tegaskan di awal. Hal itu artinya di sini saya lihat di surah 54 ini menjelaskan bahwa ada proses, ada suatu kesyirikan terjadi, yaitu menyembah anak lembu emas. Namun tidak dijelaskan kapan terjadinya. Apakah sesudah petir? Ya kan, kalau tidak membahas petir di sini. Kalau saya sih melihat penegasannya di situ, bahwa di situ telah terjadi kemusyrikan di surat di ayat 54 ini. Ya udah, kita balik Ya, ke musik itu. aja deh daripada Ya, ntar ya. repot lagi loh. Ya.